Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Khairul Ajam dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan kapan biasanya gejala demoralisasi mulai terlihat dalam suatu kelompok atau institusi. Gejala demoralisasi mulai terlihat dalam suatu kelompok atau institusi ketika yang pertama, kurangnya motivasi. Anggota kelompok atau institusi mulai kehilangan motivasi dan semangat untuk bekerja atau berpartisipasi. Yang kedua, penurunan kinerja. Kinerja antara anggota kelompok atau institusi mulai menurun dan target-target tidak tercapai. Yang ketiga, meningkatnya konflik. Konflik antara anggota kelompok dan institusi mulai meningkat dan komunikasi menjadi tidak efektif. Dan yang keempat, kurangnya kepercayaan. Kepercayaan antara anggota kelompok atau institusi mulai menurun dan rasa tidak percaya diri meningkat. Dan yang terakhir, perubahan perilaku. Perilaku anggota kelompok atau institusi mulai berubah seperti meningkatnya absensi, keterlambatan, dan hal-hal negatif lainnya. Berikut ini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karissa Fatimatul Zahro. Saya dari kelas 10D. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu demoralisasi. Demoralisasi adalah suatu keadaan di mana seseorang atau kelompok mengalami penurunan semangat, motivasi, serta kepercayaan diri. Dari demoralisasi ini kita memiliki berbagai macam faktor. Yang pertama ada kegagalan, kritik, stres, dan kurangnya dukungan. Dari demoralisasi ini kita dapat mengatasinya dengan menambah istirahat, mengubah pola pikir, dan mengembangkan keterampilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafika Indriani dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan apa pentingnya mengatasi demoralisasi sejak dini dalam sebuah organisasi. Pentingnya mengatasi demoralisasi sejak dini yaitu untuk menjaga semangat kerja, meningkatkan produktivitas, mencegah konflik internal, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis. Jika demoralisasi dibiarkan, bisa berdampak pada kinerja tim dan keberlangsungan organisasi secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang paling bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya demoralisasi di lingkungan kerja? Pencegahan demoralisasi di lingkungan kerja adalah tanggung jawab bersama, tetapi yang paling bertanggung jawab secara utama adalah pimpinan atau manajemen, terutama manajer langsung atau HRD. Berikut adalah alasannya. Yang pertama ada manajemen atau pimpinan. Mereka menciptakan budaya kerja, memberikan contoh perilaku, serta menentukan kebijakan dan sistem penghargaan. Kepemimpinan yang buruk, komunikasi yang tidak jelas, atau perlakuan yang tidak adil bisa menjadi pemicu utama demoralisasi. Yang kedua ada HRD, Human Resources Department. HRD berperan dalam menjaga kesejahteraan karyawan, memastikan lingkungan kerja sehat, serta menyelesaikan konflik internal dan masalah ketidakpuasan. Namun, seluruh anggota tim juga memiliki peran seperti saling menghargai dan mendukung satu sama lain, menyampaikan umpan balik secara konstruktif, serta menjaga profesionalisme dan etika kerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bestiawan, saya dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan bagaimana proses demoralisasi dapat memengaruhi semangat kerja suatu organisasi. Yang pertama, penurunan motivasi. Ketika karyawan merasa tidak dihargai, tidak terlibat, atau merasa tugas mereka tidak bermakna, motivasi mereka untuk bekerja menurun. Kinerja yang menurun. Kurangnya motivasi dapat menyebabkan penurunan produktivitas, kesulitan dalam memenuhi tenggat waktu, dan kualitas kerja yang menurun. 3. Stres dan kecemasan. Lingkungan kerja yang demoralisasi dapat menyebabkan karyawan merasa tertekan, kewalahan,
kehilangan kendali yang dapat memicu masalah kesehatan mental. Keempat, pergantian karyawan. Semangat kerja yang rendah dapat mendorong karyawan untuk mencari pekerja lain, sehingga meningkatkan biaya pergantian karyawan dan mengurangi stabilitas organisasi. Kelima, gangguan hubungan kerja. Demoralisasi dapat menciptakan suasana negatif di tempat kerja, menyebabkan hubungan kerja yang tegang, kurangnya kerjasama, dan bahkan konflik. Keenam, penurunan kesejahteraan karyawan. Selain masalah mental, demoralisasi juga dapat menyebabkan masalah fisik dan penurunan kesejahteraan karyawan secara keseluruhan. Ketujuh, kurangnya inovasi dan kreativitas. Karyawan yang merasa kehilangan semangat mungkin menjadi kurang antusias untuk mencoba hal baru, berinovasi, atau berkontribusi dengan kreativitas mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa demoralisasi di kalangan karyawan dapat terjadi meskipun fasilitas dan gajinya mencukupi? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kurangnya penghargaan dan pengakuan. Yang kedua, kurangnya otonomi dan kebebasan. Yang ketiga, kurangnya kesempatan pengembangan karir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ajika Fandi dari kelas 10D. Saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, di mana fenomena demoralisasi paling sering terjadi, di sektor publik, swasta, atau organisasi sosial? Fenomena demoralisasi dapat terjadi di berbagai jenis organisasi, termasuk sektor publik, swasta, dan organisasi sosial. Namun sulit untuk menentukan di mana fenomena ini paling sering terjadi karena beberapa alasan. 1. Sektor publik. Faktor risiko. Birokrasi yang kaku, kurangnya otonomi, perubahan kebijakan yang sering terjadi, tekanan politik, keterbatasan sumber daya, dan persepsi publik yang negatif dapat berkontribusi pada demoralisasi di kalangan pegawai negeri. Contoh, pegawai pemerintah yang merasa tak memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan atau frustasi dengan inefisiensi birokrasi mungkin mengalami demoralisasi. Faktor swasta. Faktor risiko, tekanan untuk mencapai target keuntungan, persaingan yang ketat, restrukturisasi perusahaan, ketidakamanan kerja, kurangnya keseimbangan kehidupan kerja, dan kepemimpinan yang buruk dapat menyebabkan demoralisasi karyawan. Contoh, karyawan yang terus-menerus dituntut untuk bekerja lembur tanpa kompensasi yang memadai atau merasa tidak dihargai oleh manajemen dapat menjadi demoralisasi. Organisasi sosial. Faktor risiko, beban kerja yang tinggi dengan sumber daya yang terbatas, tentang emosional dalam menangani isu-isu sosial, potensi konflik nilai antara staf dan donatur atau pemangku kepentingan lainnya, dan perasaan burnout akibat idealisme yang tidak tercapai dapat menyebabkan demoralisasi. Contoh, pekerja sosial berhadap dengan kasus sulit setiap hari dengan dukungan yang minim mungkin mengalami demoralisasi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.